Dia tuh masih 5 tahun, butuh figur dari kedua orang tuanya. Tapi kamu nggak ada sama sekali mau nemenin dia. Pulang kerja langsung keluyuran, jalan gak tau kemana, nggak ada sama sekali mau nemani anak. Kamu tuh sama sekali nggak becus tahu. Iya, aku kan sibuk. Iya, kamu sibuk apa? Sesibuk-sibuknya kamu ya setidaknya luangkan waktu buat anak kita. Dia itu masih kecil, masih 5 tahun. Dia juga pasti butuh figur seorang ayah. Ya udah, kalau kamu kayak gini terus, aku juga lama-lama nggak betah. Kita cerai aja ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ridho Septiadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faros Nabawi. Di sini saya bertugas sebagai konselor dan partner saya bertugas sebagai Konseling. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, permisi. Ya, silakan masuk, Nak. Baik Pak. Oke, baik. Sebelumnya ada keperluan datang kemari? Saya mau melakukan konseling Pak. Oke, baik. Boleh perkenalan dulu sebelumnya? Nah, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faros Nabawi. Biasanya dipanggil Faros sih Pak kalau di kelas. Oke, baik. Bagaimana kabar kamu hari ini sebelumnya? Kabar saya enggak terlalu baik sih Pak. Nggak terlalu baik ya. Oke, baik. Kamu boleh ceritakan sedikit masalah kamu, masalah yang kamu alami atau apapun itu, tapi jangan keseluruhan. Boleh ceritakan sedikit? Ya Pak. Jadi Pak, akhir-akhir ini tuh beberapa bulan yang lalu, awal mulanya saya tuh gampang betul marah-marah. Kayak dari hal kecil tuh saya suka bentak-bentak orang, saya langsung marah-marah gitu Pak sama orang. Oke. Marahnya nih karena hal sensitif atau hal yang besar atau gimana? Hal kecil apa aja Pak, kayak misalnya saya tidak suka sama sesuatu, misalnya barang yang di situ tiba-tiba dipindahin, saya langsung marah. Oke, baik. Tapi sebelumnya, apakah kamu memiliki hubungan yang baik pada orang tua kamu atau teman-teman sebelumnya? Kalau sama orang rumah sih biasa aja ya Pak. Tapi kalau sama teman-teman tuh akhir-akhir ini baru agak nggak jelas gitu Pak. Karena kayak kalau selama berteman ya lagi sensitif aja, nggak tahu sih Pak kenapa. Oke, baik. Boleh diceritakan lagi, atau ini masalah kamu nih sudah muncul dari lama atau baru-baru aja? Kalau Saya sadari baru-baru sih Pak. baru-baru aja ya. Oke, baik. Setiap kamu merasa marah, kamu pernah ngelukain diri atau gimana? Atau Kalau yang apapun ngelukain, itu? kalau ngelukain diri hampir sih Pak. Tapi saya mikir lagi kayaknya ngelampiasin kemarahan ke barang lebih baik gitu Pak. Oke, baik. Hubungan dengan teman sekelas kamu gimana sebelumnya? Sebelumnya biasa-biasa aja Pak, kayak ya udah kayak pas belajar. Pas belajar pada umumnya, pas main masih ketawa-ketawa. Oke. Tapi sejak 1-2 bulan lalu ya jadi sensitif gitu, belajar kadang suka tiba-tiba pukul meja, sama teman tiba-tiba marah terus saya dorong gitu. Mood swing gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Tapi kamu nggak tahu juga penyebabnya Iya, kenapa Pak. mood swing gitu? Betul Pak. Kalau untuk mata pelajaran atau kegiatan belajar di sekolah, kamu ngikutin aja? Kayak Ngikutin. misalnya ngerjain tugas atau ngerjain PR yang disuruh guru atau gimana? Masih saya kerjain sih Pak. Oke, baik. Kalau untuk
Itu kan kita tanya tadi hubungan di lingkungan sekolah ya. Kalau untuk di lingkungan rumah gimana? Kayak kamu cara berbicara kamu sama orang tua atau gimana? Bisa diceritakan? Ya Pak, kalau masalah di rumah, saya tuh nggak terlalu peduli juga ya sama orang-orang rumah. Karena emang saya dari dulu tuh selalu dibentak-bentak, selalu dimarah-marah. Jadi saya ngerasa kalau sekarang ya udah biasa aja gitu, karena udah biasa dimarah-marah. Oke, baik. Sama orang rumah. Makanya hubungan di rumah ya sekadar cuma masuk rumah, salim sama orang tua, terus ke kamar belajar. Oke. Gitu sih Pak. Berarti kamu di rumah ini kayak maksudnya kayak sekedar tinggal di rumah aja, kayak perhatian dari orang tua tuh kurang, seperti itu menurut kamu? Menurut saya perhatian orang tua ya, menurut saya ya Pak, Ya. perhatian orang tua ya ada aja gitu, kayak saya masih dikasih makan, Oke. saya dikasih uang jajan, Heeh. ya kayak gitu. Oke. Berarti perhatian-perhatiannya pada umumnya lah ya, yang dikasih kepada kamu. Oke. Ya, betul Pak. Habis itu, kalau boleh tahu, ini kan kamu tadi cerita katanya sulit mood swing tadi ya, sulit mengatur emosi. Tadi munculnya dari berapa bulan? Dari 1 bulan yang lalu. 1-2 bulan Pak. 1-2 bulan yang lalu. Betul. Oke. Kamu ngerasanya gimana? Kalau sudah itu tiba-tiba muncul, kamu ngatasinya gimana menurut kamu selama ini yang kamu jalani? Selama 1-2 bulan ini saya kalau di rumah saya langsung mengurung diri Pak. Ya, saya marah-marah di kamar. Yang itu tadi kan pernah beberapa waktu kayak saya mau melukai diri saya gitu. Ya. Tapi di rumah jadi saya tuh lempar bantal, lempar guling ke tembok, Oke, mukul-mukul kasur. Kalau di sekolah itu nggak ngomong sih Pak, nggak ada Interaksi, iya, lebih diam nggak ada aja ya. interaksi sama teman, takutnya malah kena orangnya gitu. Oke, baik. Kamu sebelumnya itu penyebab masalahnya apa kalau boleh tahu? Kalau misalnya kamu tiba-tiba emosi, atau dari masalah kecil atau masalah besar, atau masalah yang kamu alamin lah, boleh diceritakan? Kalau itu saya kurang tahu ya Pak, tapi saya sadarnya pas baru-baru ini, makanya 1-2 bulan lalu tuh saya sampai nggak tahu kenapa tiba-tiba saya suka marah-marah aja gitu sama orang. Oke, baik. Contoh masalahnya, misalnya kalau di sekolah, contoh masalahnya gimana? Kalau misalnya guru kamu kasih kamu pertanyaan tapi kamu nggak bisa jawab, itu gimana? Itu bisa jadi kamu jadikan bisa jadi mood swing kamu nggak? Misalnya kamu lagi fokus belajar, tiba-tiba kayak guru nunjuk kamu nih ngasih pertanyaan, itu termasuk nggak masalah kecil atau masalah besar? Kalau saya rasa ya Pak, kalau misalnya tiba-tiba ditunjuk menjawab gitu, saya nggak bisa jawab, saya langsung saya pukul teman saya. Terus saya udah bilang ke guru kayak, saya nggak tahu Bu, tapi habis itu saya pukul teman saya. Oke, baik. Berarti kamu datang ke sini sudah memang kamu nggak bisa memanajemen emosi kamu nih. Iya Pak, sudah kayak makin nggak jelas sih gitu, sampai teman-teman tuh ngomong kayak, ih nggak usah deketin dia, nanti kena pukul, nanti kena marah gitu Pak. Oke, baik. Kalau untuk masalah di rumah, contohnya seperti apa? Masalah di rumah biasanya misalnya nih, aku kasih contoh nih, misalnya masalah kecil aja, kayak misalnya kamu salah taruh barang, misalnya habis taruh pulang sekolah, sepatunya kamu tidak taruh kembali ke tempatnya, misalnya kamu lupa tapi ditegur sama orang tua kamu kayak, misalnya ini Pak Ros, ini taruh kembali nih kan. Nah ini kamu tidak terima nih ditegur kayak gini, apakah itu jadi anger issue kamu atau gimana juga? Atau bisa? ya itu juga sih Pak, biasanya kayak gitu. Atau
kalau nggak taruh barang salah kan biasanya dimarahin tuh, kayak taruh barang kamu nih, jangan sembarangan, itu nggak sopan dan lain-lain. Biasanya juga kalau disuruh-suruh terus, Oke. misalnya saya baru pulang nih Pak, baru pulang dari sekolah, terus orang tua saya bilang, Paros tolong susun ini, nanti ada tamu, tolong ini, nanti saya marah tuh, langsung tiba-tiba saya marah, kayak iya sabar sebentar gitu, saya Oke. gue bentak orang rumah gitu Pak. Jadi kamu sangat sensitif ya, kayak dengar nada tinggi atau nada suruhan, tapi padahal itu cuman menurut orang mungkin biasa aja, tapi menurut kamu sensitif ya. Iya. Kayak muncul emosi yang tidak jelas gitu kan. Oke, baik. Kalau untuk kegiatan kamu sehari-hari apa aja kalau Bapak boleh tahu? Misal dari bangun tidur pagi ya, sampai ke sekolah, sampai pulang sekolah, sampai tidur kembali, kalau boleh tahu. Kalau saya Pak, kalau dari pas sekolah bangun pagi saya dibuatin sarapan, Oke. terus habis sarapan saya sudah mandi dulu baru sarapan, habis sarapan diantar ke sekolah. Dari sekolah belajar sampai jam 4, dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 pulang, jam 4 les sampai jam setengah 6. Setengah 6 lesnya di rumah Pak. Terus setengah 6 sudah kan sudah bersih-bersih sebelum les, mandi, habis setengah jam 6 ibadah, sudah belajar sampai jam 8. Jam 8 dikasih waktu main HP. Oke. 1 jam, jam 9 baru istirahat. Begitu terus Pak. Itu setiap hari. Ya. Oke. Kalau untuk weekend, Sabtu Minggu, kegiatan kamu gimana? Weekend akhir-akhir ini saya di kamar aja sih Pak. Di kamar aja. Iya, karena orang tua juga ngasih waktu kayak nggak apa-apa lah weekendnya bebas mau ngapain. Tapi dari 2 bulan ini saya di kamar aja. Soalnya saya ngerasa suka marah-marah gitu Pak. Jadi itu yang bikin kamu sensitif ya sama orang-orang. Jadi kamu nggak mau keluar rumah atau gimana? Ya, saya pernah marahin guru les saya juga Pak. Gara-gara dia nggak betul ngajarnya. Oke. Misalnya Baik. enggak. Iya, Pak. Tapi menurut kamu nih dampaknya tuh sangat buruk nggak bagi kamu selama kamu terkena ini sulit memanajemen emosi tadi? Kalau menurut kamu dampaknya gimana? Menurut saya ya Pak berdampak banget sih Pak. Soalnya saya pertama dijauhi sama teman. Terus yang kedua saya saya jadi nggak enak gitu dekat sama siapa aja, orang baru atau orang lama gitu kan, teman-teman sekolah atau tetangga-tetangga saya. Ya, okay, baik. Bahkan saya juga jadi enakan sama guru les gara-gara nggak tahu kenapa 2 bulan ini sering marah-marah aja gitu Pak. Itu dampaknya yang kamu terima ya, dari sulit manajemen emosi. Tapi kamu sadar nggak? Kan kamu sebelumnya ini kan pernah baik-baik aja selama, maksudnya sebelum 2 bulan ini muncul kayak sulit manajemen emosi kamu. Sebelumnya kamu pernah sadar nggak kayak, oh aku pernah kok kayak baik-baik aja, kayak nggak sensitif soal hal ini atau apa? Pernah? Pernah Pak. Oke, baik. Kan saya sekarang kelas 7 SMP Pak. Jadi ya pas selama sekolah pertama-pertama tuh ya biasa aja sih Pak. Kayak saya ngerasa normal, makanya saya bingung jadi ketemu Bapak kayak kenapa nih ya, apakah ada yang saya lupakan gitu. Oke, baik. Kan kamu sadar tuh 2 bulan yang lalu kan, dari 2 bulan kenapa kamu sulit manajemen emosi kamu, terus kenapa kamu sensitif sama hal kecil, sama hal apapun itu. Sebelumnya kamu sudah pernah refleksi diri kamu nggak, kayak misalnya nih kamu sudah seharian nih kan melakukan kegiatan kayak
apa ya yang ku dapat dari hari ini, pembelajaran apa yang ku dapat hari ini. Nah, termasuk dari manajemen emosi kamu tadi yang kamu sulit ngontrolnya. Kayak misalnya kamu nggak berpikir nih setiap kamu mengeluapkan emosi kamu nggak mikir kayak efeknya buat orang itu gimana. Kayak misalnya saja kayak orang misalnya contohnya teman sekelas kamu tadi, kayak ditunjuk pertanyaan kamu nggak bisa jawab, kamu pukul. Ya mungkin kamu mikir dia baik-baik aja, tapi kamu nggak tahu kan perasaan teman kamu gimana. Nah, kamu pernah nggak melakukan tes refleksi, misalnya selama satu hari penuh kamu sudah melakukan kegiatan apapun itu, termasuk ya tadi melakukan emosi apa segala macam, kamu pernah sadar nggak kayak misalnya apa yang ku dapat hari ini, pembelajaran apa yang ku dapat hari ini, terus dampak apa yang aku dapat buat hari ini, seperti itu. Kamu pernah nggak melakukan tes seperti itu? Selama ini belum pernah sih Pak. Belum pernah, ya kan? Jadi kamu cuman fokus sama kegiatan kamu satu hari, kayak ya rutinitas yang seharusnya dijalankan pada umumnya begitu aja, karena kamu nggak pernah melakukan tes refleksi kan? Iya Pak, betul Pak. Coba deh kamu pikir, kita boleh tes sekarang sih kalau kamu mau kayak tes refleksi. Jadi kan ini waktunya siang kan, kita dari kegiatan kamu pagi, apa aja yang kamu dapat pada hari ini dari teman sekolah, dari kamu belajar tadi di kelas, kayak menurut kamu apa hal yang berguna kamu dapat hari ini, seperti itu aja sih. Hal yang berguna ya Pak? Ya. Paling paham materi pembelajaran aja sih Pak. Paham materi pembelajaran. Iya. Oke, baik. Selain itu Kayaknya nggak ada deh Pak. nggak ada. Kamu nggak kamu menikmati hal-hal kecil nggak di sekitar kamu, misalnya contoh hal kecil, saya bisa makan nih hari ini gitu. Enggak Pak. Nggak Nggak menikmati. pernah. Iya, nah saya rasa sudah dipenuhi sama orang tua. Oke, baik. Contoh hal kecil yang lain mungkin kamu ini aja paling kecil, contohnya kamu masih bisa bernapas nih hari ini. Apakah itu membuat kamu bersyukur pada hari ini? Secara tidak sadar kayaknya belum sih Pak. Belum. Kalau Bapak tidak singgung kayaknya saya tidak bersyukur. Oke, baik. Itu namanya tes refleksi ya Pak Ros. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini kita renungkan, kita pelajari, termasuk tadi meluapkan emosi. Nah, baiknya kamu pikir misalnya kamu habis meluapkan emosi nih sensitif sama hal kecil, kamu dapatnya itu buat diri kamu itu positif apa negatif? Menurut saya negatif. Negatif. Oke. Oke, baik. Sebelumnya kamu sudah tes refleksi? Iya Pak, tadi beberapa saya sudah berpikir bahwa ada yang jadi hal yang positif saya rasa, dan ada juga beberapa hal yang negatif. Oke, baik. Tapi sebelumnya Bapak boleh tanya, Bapak mau nanya nih, sebelumnya kamu tinggal sama siapa di rumah? Saya sama ibu aja sih Pak. Ibu aja. Ayah kemana? Sudah dari saya umur 5 tahun sudah pisah Pak. Oke, baik. Bapak mau nanya lebih jauh sih, tapi kalau kamu masih ingat, kalau misalnya semasa kecil kamu gimana? Apakah kamu pernah merasa trauma pada hal-hal masa lalu, kayak misalnya
lingkungan keluarga kamu nih kayak pernah nggak baik-baik aja atau gimana? Saya waktu itu saya pernah ketakutan Pak. Oke. Waktu umur 5 tahun tuh. Karena waktu itu orang tua saya bertengkar Pak. Mm-mm. Bertengkarnya sampai itu Pak, lempar-lempar barang. Sampai sampai pas saya lihat tuh saya teriak-teriak gitu Pak, saking takutnya. Terus habis bertengkar itu orang tua saya nggak ngobrol. Terus Oke, pas baik. sudah itu tiba-tiba saya tinggal sama ibu aja sih Pak. Itu menurut kamu itu trauma masa kecil kamu ya? Iya Pak, saya kalau nada tinggi, dengar nada tinggi tuh saya suka lebih tinggi lagi nadanya gitu Pak. Oke, baik. Itu kalau misalnya kejadian lagi sekarang, gimana perasaan nanggapinya? Kayak misalnya orang tua kamu lagi bertengkar di rumah, posisinya kamu lagi nugas atau gimana di rumah, gimana kamu nyelesain? Kalau untuk umur sekarang. Umur sekarang paling saya ajak ngobrol sih Pak, satu-satu, kayak dari ibu dulu baru bapak dulu gitu, gimana kenapa bisa bertengkar. Oke, baik. Itu sih Pak. Nah, sekarang kamu sudah sadar nggak kayak gimana cara ngontrol emosi, kayak supaya ini emosi bisa dikelola dengan baik? Tadi kamu bilang tadi kayak misalnya, kan bapak sudah kasih contoh tadi, kayak misalnya ada bapak mamamu kelahi, terus kamu cara ngatasinnya kayak tadi yang kamu bilang, ngobrol, diselesaikan baik-baik, ya kan? Kamu bisa belajar dari situ sebenarnya. Ya, misalnya dari hal-hal kecil tadi, kamu bilang misalnya hal-hal kecil dari lingkungan rumah lah, kamu lupa naruh sepatu, ya sebenarnya kalau ditegur kayak gitu ya nggak apa-apa, kan itu pelajaran buat kita. Kayak manusia kan tempatnya salah, wajar kok ditegur kayak gitu. Kayak misalnya taruh sepatunya tepat kembali, itu kan ya buat kepentingan kamu juga, buat diri kamu juga. Pak. Gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk di lingkungan sekolah, contohnya kayak yang tadi, kayak dikasih pertanyaan kan, misalnya kamu nggak tahu ya, berarti kamu sebelumnya nyimak nggak guru menjelaskan seperti ini. Kalau sebenarnya kamu nyimak kan itu baik juga ilmunya buat kamu. Ya Pak. Jadi ya untuk kita mengendalikan emosi itu ya harus berpikir dampaknya ke depan sih kalau menurut bapak. Kamu tadi sudah berpikir, terus sudah tes refleksi juga. Nah, kamu berpikir misalnya bapak kasih contoh kayak masalah yang tadi, masalah orang tua kamu ribut, kayak kan kamu sudah bisa berpikir kayak misalnya cara menyelesaikan masalahnya gimana, cara mengatur emosinya gimana. Seperti itu sih. Ya Pak, setelah konseling ini dari mendengar beberapa insight dari Bapak, kayaknya saya sudah mengerti. Mungkin beberapa bulan ini emang saya terlalu termakan emosi gitu Pak, karena teringat dulu kan dari pertengkaran. Saya melihat ada pertengkaran dari teman-teman, jadi saya suaranya harus lebih besar lagi biar mereka mendengarkan saya. Jadi mungkin gara-gara itu kali Pak, jadi terbawa sampai sekarang ini dari 2 bulan lalu. Soalnya sorry bapak potong, soalnya kan setiap kamu meluapkan emosi itu kamu nggak mikir kan dampaknya kayak gimana. Kayak kamu cuman kasih makan amarah kamu nih, kayak aku harus lebih marah nih misalnya.
aku harus meluapkan emosiku nih karena itu penting buat aku, tapi kamu nggak pernah mikir kayak dampaknya gimana untuk Betul, Pak. lingkungan sekitar kamu kan. Iya. Seperti itu sih. Ya, Pak. Tapi bapak ngerti karena trauma masa lalu kamu yang namanya lingkungan keluarga kamu itu penuh konflik. Terus kamu tinggalnya kamu anak tunggal, sorry. Iya, Pak. Nah, kayak nggak ada dukungan dari misalnya kalau kalau kamu punya saudara sih kayak masih bisa berbagi cerita. Sedangkan ini kamu anak tunggal, terus lingkungan keluarga kamu penuh konflik. Sadar bapak mengerti lah perasaan kamu gimana. Seperti itu. Nah, baik Pak. Mungkin dari yang Bapak sampaikan nanti saya coba dulu di rumah gitu Pak untuk refleksi. Boleh, silakan. Mungkin habis ini juga akan saya minta maaf ke teman-teman saya yang pernah saya marahi, Boleh, ke guru bagus. kelas. Itu lebih bagus lagi. Orang tua juga paling kan karena saya tinggal sama ibu aja gitu. Jadi saya ngerasa kayak mungkin kelakuan saya yang kemarin juga menyakiti hatinya secara tidak sadar kan setelah refleksi dengan Bapak tadi juga. Ya sih Pak, saya mau mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Dari sesi konseling ini saya ngerasa bahwa saya bukan tidak tahu apa-apa, tapi memang saya butuh dipandu aja sih Pak. Ya, betul sekali. Oke, kalau misalnya 1-2 minggu ke depan kamu ada perubahan lebih baik atau gimana, atau mungkin masih belum berubah, kamu bisa datang kembali sama Bapak buat kita diskusi terus berbagi cerita seperti itu. Gak apa-apa kok, datang ke konseling tuh nggak bayar. Seperti itu. Ya Pak. Nah, baik Bapak, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Dan juga membuat saya merefleksikan bahwa pengalaman masa lalu tuh kita tidak boleh terjebak di sana gitu sih Pak. Betul. Ya lah Bapak, terima kasih, saya pamit Sama-sama. dulu ya Bapak. Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. It's making you cry every time you give your love to me.